Senang sekali hari Minggu ini Tuhan kembali memberi kita kesempatan untuk bersama-sama memuji nama Tuhan dan belajar firman Tuhan. Yuk adik-adik, kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Tapi sebelum mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena sepanjang minggu ini Engkau sudah menjaga kami dan memberkati kami. Tuhan Yesus, tolong pimpin kebaktian sekolah minggu hari ini dari awal sampai akhir. Biarlah pujian yang kami berikan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, apakah bersuka cita hari ini? Apa? Bersuka cita. Puji Tuhan. Sama seperti adik-adik, Lose Yemi juga sangat bersuka cita karena bisa kembali memuji Tuhan bersama adik-adik di rumah. Yuk, Lose ajak adik-adik bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian hari ini, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Rayakan kehadiran Tuhan sebab Dia yang layak dipuji. Rayakan kehadiran Tuhan sebab Dia yang layak dipuji. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Puji, rayakan kehadiran Tuhan sebab Dia yang layak dipuji. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka. Adik-adik, tahukah kalau kasih setia Tuhan selalu ada untuk kita semua? Meskipun saat ini kita sedang menghadapi pandemi, kita tidak bisa bermain di luar, tidak bisa bertemu dengan teman-teman, bahkan belajar pun kita harus online. Meskipun kadang kita merasa bosan, tapi sebagai anak-anak Tuhan, kita harus melakukan tugas dan tanggung jawab kita dengan baik. Sebagai pelajar, kita harus tetap belajar dengan tekun. Kita bisa melakukan semuanya itu karena pertolongan dari Tuhan. Karena Yesuslah penolong kita. Yuk, Lose aja kita menyanyikan pujian Kau Penolongku dengan bangkit berdiri dan bersuka cita. Ku kejar cita-citaku, ku tekun dalam doaku, ku taruh harapanku pada Yesusku, karena Dia penolongku. Takkan ku lelah sekolah setiap hari, takkan ku lengah belajar tiap kali, sebab ku tahu ku sanggup melakukan karena Yesus penolongku. Ku kejar cita-citaku, ku tekun dalam doaku,
Ku taruh harapanku pada Yesusku, karena Dia penolongku. Tiba ulangan, tak pakai contek-contek. Tiba ulangan, tak pakai tanya-tanya, sebab ku tahu ku sanggup melakukan karena Yesus penolongku. Ku kejar cita-citaku, ku tekun dalam doaku, ku taruh harapanku pada Yesusku, karena Dia penolongku, karena Dia penolongku, karena Dia penolongku. Silahkan duduk adik-adik. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik siapkan hati, Alkitab, dan dengarkan firman Tuhan dengan baik ya. Halo adik-adik. Lause bawa tisu. Dan apa ya ini? Air hangat. Lause lagi gak enak badan, agak pilek. Jadi Lause butuh tisu dan juga air hangat. Nah misalnya setelah Lause pakai tisu ini, Lause bagi ke adik-adik. Aman gak ya? Atau setelah Lause minum air hangat ini, Lause juga mau bagi ke adik-adik. Boleh gak ya? Tentu tidak ya. Dan adik-adik juga tidak boleh menerima kalau ada yang berbagi seperti itu. Karena adik-adik bisa tertular virus dari Lause. Apalagi sekarang ini kita harus ekstra hati-hati dengan bahaya virus corona. Nah adik-adik, zaman dulu di Alkitab pada waktu zaman Nabi Elisa juga ada suatu penyakit yang sangat ditakuti. Karena penyakit ini sangat mengerikan. Penyakit ini bisa menular dan juga penyakit ini tidak bisa disembuhkan. Orang yang kena penyakit ini perlahan-lahan akan mati. Karena belum ada obat yang bisa menyembuhkan penyakit ini. Penyakit ini biasa menyerang kulit dulu. Ya, nanti menjalar ke seluruh tubuh. Ada yang tahu penyakit apa? Ya, penyakit kusta. Hari ini Lause mau menceritakan kisah firman Tuhan dari 2 Raja-Raja 5 tentang seorang panglima perang yang juga menderita sakit kusta ini. Sebelumnya Lause ajak adik-adik untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami, berikan kami konsentrasi yang baik. Bukalah hati dan pikiran kami untuk menerima firman Tuhan. Berkati juga Lauselina yang akan menyampaikannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Naaman adalah panglima perang seluruh tentara negeri Aram. Dia sangat kaya. Dia memiliki banyak pelayan. Bahkan istrinya memiliki seorang pelayan pribadi. Seorang gadis kecil yang melayani di rumahnya. Gadis kecil ini berasal dari negara Israel. Dia ditangkap dari rumahnya dan dibawa ke negeri Aram sebagai tawanan untuk menjadi budak di rumah Naaman. Naaman dan keluarganya tidak percaya Tuhan, tetapi gadis kecil ini percaya Tuhan. Meskipun gadis kecil ini jauh dari orang tuanya, jauh dari keluarganya, tetapi dia ingat hal-hal yang pernah diajarkan tentang Tuhan ketika dia masih kecil. Dia ingat Nabi Elisa yang telah melakukan semua hal baik untuk Tuhan. Nah adik-adik, meskipun Naaman ini seorang panglima perang yang sangat kaya, tapi sebenarnya dia memiliki sebuah masalah yang sangat berat. Masalah yang sangat sulit. Dia menderita penyakit yang mengerikan. Yang Lause sebutkan tadi ya. Sakit kusta. Nah kusta ini dimulai dari bintik-bintik putih
di kulit biasanya. Kemudian dia mulai terasa sakit, menyebar ya. Jika penyakit kusta itu ada di tangan, ada di jari-jari, jari-jarinya bisa putus. Kalau ada di kaki, jari-jari kakinya bisa putus. Pokoknya lama-kelamaan bagian tubuh kita yang karena sakit kusta itu bisa hilang. Wah, sangat mengerikan ya. Dan karena tidak ada obatnya, maka orang tersebut perlahan-lahan akan mati. Tentunya tidak ada yang mau dekat dengan penderita kusta. Karena sakit ini menular. Siapa yang mau? Ya, meskipun Naaman ini kaya, meskipun dia orang terkenal, tidak ada yang mau dekat. Naaman juga harus tahu diri. Dia harus menjauh dari semua orang. Dia tidak bisa memimpin pasukannya lagi seperti semula. Dan dia tidak bisa bebas bersama keluarganya. Nah, adik-adik, biasanya orang kusta ini akan dikucilkan, akan dibuang ke tempat yang sunyi ya. Bisa di bukit, pokoknya jauh dari orang banyak. Tapi karena Naaman ini seorang panglima yang dikasihi raja, makanya dia bisa tetap tinggal di rumah. Tapi tentunya di satu ruangan tersendiri ya, diisolasi karena dia tidak bisa bertemu dengan banyak orang. Nah, semua orang sedih dengan keadaan Naaman. Tapi tidak ada seorang pun di seluruh negeri Aram yang tahu bagaimana caranya untuk membantu Naaman ini. Tapi gadis kecil yang melayani istrinya di rumahnya tahu bagaimana cara menolong Naaman. Dia datang kepada majikannya. Dia memberitahu istri Naaman tentang Tuhannya yang dia kenal. Dan dia bercerita tentang Nabi Elisa yang ada di Israel. Gadis kecil ini sangat semangat ya. Dia menceritakan bagaimana Elisa yang dapat melakukan mujizat. Hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Dan Elisa adalah nabi Allah. Gadis kecil ini berkata kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Ketika istri Naaman memberitahu bapak Naaman tentang Nabi Elisa, wah, Naaman ini menjadi bersemangat karena dia ingin segera sembuh. Naaman kemudian menghadap Raja Aram. Dia menceritakan apa yang diceritakan oleh gadis kecil ini. Kemudian Raja Naaman ini juga ikut senang ya. Dia mendukung kepergian Naaman. Dia menulis surat untuk Raja Israel dan dia ingin Naaman memperoleh kesembuhan. Naaman kemudian membawa pegawai-pegawainya untuk pergi bersamanya. Wah, mereka harus naik kuda berkendara sangat jauh untuk bisa sampai di Israel. Dan mereka pergi ke Raja Israel dulu. Baru kemudian mereka ke rumah Elisa. Sesampainya di rumah Elisa, Naaman duduk di luar dan menunggu. Ingat adik-adik, Naaman ini adalah panglima yang luar biasa, yang ternama. Tentunya dia berharap yang keluar mendatangi dia adalah Nabi Elisa, bukan? Tapi setelah ia menunggu, ternyata yang keluar bukan Elisa. Yang keluar adalah pelayannya yang bernama Gehasi. Dan Gehasi ini berkata kepada Naaman bahwa Nabi Elisa menyuruh dia untuk pergilah mandi ke sungai Yordan selama 7 kali. Jika kamu melakukan ini, maka Tuhan akan menghapus penyakit kustamu dan kamu akan sembuh. Naaman sangat marah. Dia tidak terima, dia tersinggung. Tidakkah Elisa tahu bahwa aku ini panglima perang yang hebat, yang penting di Aram? Beraninya Elisa menyuruh aku pergi dan mandi ke sungai Yordan yang kotor, yang bau itu. Jika ia ingin aku mandi di sungai, dia bisa menyuruhku melakukannya di sungai-sungai yang bagus di Aram. Naaman yang marah tadi itu memilih untuk berjalan pulang. Ternyata Naaman ini orang yang sombong ya adik-adik. Dia merasa karena dia sudah panglima, jadi bukan dia yang butuh Elisa. Seolah-olah Elisa yang harus tunduk kepada dia.
Nah, untunglah pegawai-pegawainya Naaman ini bisa menenangkan Naaman. Mereka berkata, "Pak, seandainya Bapak disuruh melakukan hal yang lebih sulit, pasti Bapak mau melakukannya, bukan? Supaya Bapak bisa sembuh. Nah, sekarang kan Bapak hanya diminta mandi di Sungai Yordan sebanyak 7 kali. Kenapa Bapak sulit untuk mencobanya?" Akhirnya Naaman mungkin berpikir sejenak dan dia bisa menerima perkataan dari pegawai-pegawainya itu. Dia sadar, oh iya ya, aku sudah jauh-jauh dari Israel. Aku kan mau sembuh. Kenapa aku tidak mau mencoba apa yang dikatakan oleh Elisa? Akhirnya Naaman pun pergi ke Sungai Yordan dan dia mandi di sana sebanyak berapa kali? 7 kali. Dan seperti yang dikatakan Elisa, Naaman ketika keluar dari air dari sungai itu, wah, dia melihat bintik-bintik kustaku hilang. Ya, kulit Naaman menjadi sempurna, jadi glowing ya, jadi bersinar. Alkitab berkata kulitnya menjadi selembut dan sehalus kulit anak kecil. Wow, luar biasa ya, Tuhan melakukan mujizat yang besar. Naaman kemudian langsung kembali ke rumah Elisa. Naaman ingin memberikan kepada Elisa semua uang, emas, perak, dan kain yang indah-indah yang dia bawa dari Aram. Sebagai rasa terima kasihnya karena Elisa telah menyembuhkan dia. Tetapi Elisa tidak mau menerima pemberian itu. Elisa sadar kalau dia melakukan ini bukan karena uang, tapi karena Tuhan. Dan dia memberitahu Naaman supaya Tuhan benar-benar nyata. Jadi Elisa memberitahu apa yang harus dilakukan Naaman bukan untuk dirinya sendiri, tetapi supaya Tuhan dikenal oleh Naaman. Akhirnya Naaman pun berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel." Kita mau sebutkan ayat ini bersama-sama ya. Ini menjadi ayat pokok kita, ayat hafalan kita. Kita baca dari alamatnya. 2 Raja-Raja 5 ayat 15b. "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel." Naaman akhirnya mengakui bahwa Allah yang disembah oleh orang Israel itu nyata. Apa yang dikatakan oleh gadis kecil pelayan istrinya itu benar. Dan Naaman bertekad, mulai sekarang aku akan menyembah Tuhan. Dia berjanji kepada Tuhan. Dan kemudian Naaman melanjutkan perjalanannya kembali ke Aram. Tapi kemudian di tengah jalan, Gehasi, ya pelayan Elisa tadi, menyusul Naaman dan berbohong atas nama Elisa. Kenapa? Karena Gehasi ingin juga mendapatkan hadiah-hadiah yang dibawa oleh Naaman. Dia tergiur oleh kekayaan. Dan dia berkata kepada Naaman bahwa Elisa baru saja ada tamu. Jadi Bapak Elisa meminta sebagian yang dibawa oleh Naaman tadi. Nah, Gehasi pulang dan dia berniat menyembunyikannya dari Elisa. Tetapi mata Tuhan melihat Gehasi. Dan akhirnya apa yang terjadi? Gehasi dihukum Tuhan. Elisa berkata bahwa semua penyakit kusta Naaman akan pindah melekat kepada Gehasi seumur hidupnya. Nah, adik-adik, apa yang bisa kita pelajari hari ini dari firman Tuhan yang sudah Lausa sampaikan? Kita tadi telah melihat ada 3 orang ya, 3 tokoh di dalam kisah tadi. Yang pertama kita bisa belajar dari anak perempuan yang jadi pelayan kecil di keluarga Naaman. Ya, anak perempuan ini dia berani bersaksi. Dia berani menceritakan tentang Tuhan. Meskipun tidak ada orang tua. Meskipun dia jauh dari guru agama. Atau mungkin dari lause-lause sekolah minggu. Ya, dia tetap mengingat firman Tuhan. Dan dia mau menyatakan kasih Tuhan. Dia peduli kepada tuannya. Meskipun kalau dipikir-pikir harusnya dia marah. Marah kenapa? Karena
yang menawan, yang membawa dia terpisah dari orang tuanya adalah Naaman. Tapi kenapa dia masih bisa menceritakan tentang Tuhan? Dia masih bisa peduli tentang kesehatannya Naaman. Karena gadis kecil ini memiliki hati yang mengasihi Tuhan dan juga mengasihi firman Tuhan. Dia gelisah untuk memikirkan bagaimana caranya agar bisa menolong tuannya. Luar biasa ya, adik-adik juga bisa belajar dari gadis kecil ini. Mau dipakai Tuhan meskipun masih kecil, meskipun tidak ada siapa-siapa, meskipun dalam kondisi yang sulit, masih mau bersaksi tentang Tuhan. Yang kedua, kita belajar dari Naaman, panglima yang gagah berani tadi ya. Ketika dia datang dengan kesombongan di hadapan Nabi Elisa, dia bisa nggak mengalami kesembuhan? Tidak ya, karena ketika dia datang dengan kesombongan, dia tidak bisa taat terhadap perintah Tuhan. Tetapi ketika dia mau mendengar dengan rendah hati, dia mau taat, maka mujizat itu bisa terjadi. Kita juga harus memiliki hati yang rendah hati, yang taat terhadap perintah Tuhan. Dan yang ketiga, kita belajar dari Gehazi, hamba atau pelayan dari Elisa. Apa yang dilakukan Gehazi? Ya, dia tidak jujur. Ya, dia bergantung pada harta atau kekayaan. Ternyata selama ini dia ikut Elisa, dia melayani Tuhan, tapi tidak sungguh-sungguh. Hatinya lebih condong kepada harta, ya, kepada apa yang dia lihat. Dan akhirnya dia berbohong, dia menipu. Apa akibatnya? Hukuman Tuhan dinyatakan. Tidak main-main, Tuhan menghukum orang yang tidak jujur, orang yang tidak sungguh-sungguh taat kepadanya. Kiranya adik-adik di rumah juga boleh meneladani ya, secara khusus sikap dari anak perempuan tadi yang kecil tadi, dan juga boleh belajar untuk rendah hati, tidak gampang tergoda dengan kekayaan atau hal-hal yang ada di depan mata kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami bersyukur ada seorang anak kecil yang boleh Tuhan pakai untuk menyatakan mujizat dan keselamatan bagi Panglima Aram. Kami juga mau dipakai Tuhan seperti anak kecil ini. Berikan kami hati yang penuh kasih, yang peduli dengan orang lain, dan juga berani menyatakan kasih-Mu, menjadi saksi-Mu, apapun keadaan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Sekarang saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan, diiringi dengan lagu Allah Mana Seperti Allahku. Seperti Allahku, tidak ada Tuhan mana seperti Tuhanku. Tidak ada, Dia benteng perisai, menara pembebasan bagi semua yang percaya padanya. Seperti Allahku, tidak ada Tuhan mana seperti Tuhanku. Tidak ada, Dia benteng perisai, menara pembebasan bagi semua yang percaya padanya. Bagi semua yang percaya padanya. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia kepadamu.
Terima kasih juga kami masih diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Tolong Tuhan berkati supaya persembahan hari ini boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini kita mau aktivitas. Yeay! Ini dia aktivitasnya. Adik-adik, gimana aktivitasnya? Seru kan? Nah, sekarang kita akan menutup ibadah kita hari ini dengan bersama-sama menyanyikan pujian Bapa Terima Kasih. Kebaktian kita telah selesai. Adik-adik jangan lupa hal ini ya. Tinggal di rumah aja. Rajin cuci tangan. Makan makanan bergizi. Rajin olahraga. Jaga jarak saat di tempat umum. Pakai masker jika harus keluar rumah. Tetap sehat, tetap semangat. Selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.